Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya ingin berbicara tentang kepemimpinan. Berbicara tentang sesuatu yang memiliki pesona yang sangat besar. Pesona yang jauh melebihi pesona harta dan pesona wanita sekalipun. Kenapa demikian? Kita bisa membuktikan bahwa untuk menjadi pemimpin di negeri ini kita bisa membuktikan bahwa orang yang kaya sekalipun merasa belum puas kalau belum menjadi pemimpin. Orang yang populer, yang pesohor keren, merasa belum sempurna kalau belum menjadi anggota DPR. Artis besar, pebisnis besar, dan pengusaha besar. Banyak yang kemudian tergoda untuk masuk dunia politik. Bahwa ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi satu di antara anggota DPR RI, mereka sudah merasa puncak popularitas, puncak eksistensinya sampai di titik itu. Walaupun mereka mungkin tidak mendapatkan gaji yang besar atau mendapatkan gaji dengan satu kali penampilan dalam pentas seni, bagi mereka tidak menjadi masalah. Yang penting mereka sudah mencicipi sebuah jabatan yang untuk mendapatkannya harus dilalui dengan kontestasi yang berat, menghadapi para politisi yang lain, menghadapi cemoohan, menghadapi hinaan, fitnahan, hoax, bulian, dan lain-lain. Kemudian ketika sukses, lulus, melewati proses, dan mengalahkan banyak pihak, maka kebahagiaannya, kepuasannya, bahkan bisa melebihi kepuasan dari apapun. Dalam tradisi di Indonesia, kita melihat bahwa untuk menjadi pemimpin, anggaran yang besar dikeluarkan. Untuk pilkada di satu kabupaten dan kota, anggarannya sangat besar. Untuk pilpres dan bahkan pileg, semua orang yang terlibat di dalamnya mesti mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan tidak logis, tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan nanti setelah dilantik. Kenapa demikian? Mereka tidak korupsi, tetapi kemudian kenapa mereka mau untuk mengeluarkan biaya yang lebih dari apa yang mereka dapatkan nanti selama 5 tahun? Jawabannya karena kepuasan untuk lolos dari seleksi, lolos dari elektoral, lolos dari persaingan yang ketat dan panas, itu sudah memberikan bagi mereka kepuasan tersendiri. Nah, sebagian mungkin melenceng, sebagian korupsi, sebagian ingin agar modal politik sebelumnya bisa dikembalikan dan bahkan bisa menghasilkan laba yang lebih. Nah, sebetulnya kita di Indonesia melihat bahwa kepemimpinan itu tidak seindah yang dibayangkan oleh para politisi sebelumnya. Di Indonesia bahkan cenderung netizen dalam dunia media sosial itu lebih banyak membuli, menghina, mengolok-olok, memfitnah pejabat dan pemimpin daripada misalkan mengapresiasi dan memujinya. Ini realitas yang memang berada, sebuah realitas di dunia, di negara yang demokratis memang seperti ini adanya. Nah, kemudian bagaimana agar kepemimpinan bisa dilalui dengan sukses? Tentu yang pertama kali harus berada dalam pemahaman dan pikiran seorang politisi adalah bagaimana agar dia menjadi pemimpin dan sukses dalam kepemimpinannya tanpa mendapatkan cibiran, cemoohan, bulian, hinaan, fitnahan yang mungkin saja didapatkan.
Ya caranya dengan bagaimana dia mengonsep kepemimpinannya dengan baik dan benar. Mengonsep kepemimpinan itu adalah sebuah kerja mulia dari seorang pemimpin sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinnya kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada negara, dan bahkan kepada agama dan masa depannya di dunia ataupun di akhirat. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang apa yang disebutkan dalam hadis Nabi itu sebagai imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu berada dalam posisi nomor satu dibandingkan dengan 7 posisi lainnya yang nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil. Pemimpin yang adil itu menempati posisi pertama dari 7 posisi di antara mereka-mereka yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Untuk menjadi pemimpin yang hebat, harus mengonsep diri. Bagaimana agar kepemimpinannya itu bisa menghasilkan rasa cinta dari masyarakat dan dari rakyatnya. Dengan cara apa? Ya dengan cara memaksimalkan potensi dirinya, potensi positifnya untuk sebesar-besarnya memberikan pelayanan dengan cinta kepada masyarakat. Memimpin dengan cinta akan menghasilkan cinta dari masyarakat. Karena memang kriteria dari kesuksesan seorang pemimpin itu adalah ketika dia dicintai. Di Indonesia, pemimpin yang dicintai itu sangat jarang. Umumnya pemimpin memiliki konsep bagaimana dia bertahan. Bagaimana dia tidak terjerumus ke dalam korupsi, tidak dipanggil, tidak ditangkap. Bagaimana bisa bertahan? Dia hanya terfokus kepada bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau rencana kerja, kemudian juga target-targetnya tercapai. Itu tidak cukup. Seorang pemimpin di Indonesia yang dicintai oleh masyarakatnya adalah para pemimpin yang selain dari melakukan pekerjaan-pekerjaan wajibnya, dia juga memaksimalkan potensi otaknya untuk berinovasi. Banyak di negara kita pemimpin yang dicintai, tetapi jauh lebih banyak adalah pemimpin yang memiliki nilai B lah, nilai flat, yang nilai A-nya itu jarang, nilai C juga tidak sedikit. Tapi yang nilai A, bagaimana dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya, sekaligus juga mampu untuk memaksimalkan potensi otaknya untuk menciptakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Banyak contohnya. Satu saja yang saya ingin kemukakan adalah seorang kepala desa di Ponggok di daerah Klaten, di mana dia bisa menyulap desa yang dipimpinnya dari nilai C menjadi nilai A. Sekarang saja BUMDes-nya di tutup buku 2019 itu 14 miliar rupiah. Dan itu dalam beberapa tahun dia bekerja. Banyak juga pemimpin-pemimpin yang mungkin berkelas wali kota atau bupati yang sering kita baca beritanya di media massa, di media online, yang menyampaikan bahwa mereka beda dengan pemimpin yang lainnya, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan, dan itu dalam kategori yang saya sebut dengan sunat. Jadi pemimpin yang hebat tidak sekedar melakukan hal-hal yang wajib, tetapi banyak melakukan hal-hal yang sunat. Maka kepemimpinannya nanti akan menghasilkan bukan sekedar kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat, tetapi juga keridhaan Allah. Dua hal yang menjadi ambisi pemimpin hebat di dunia dalam sejarah Islam, di mana sejarah Islam dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang sangat dicintai masyarakatnya. Karena mereka memiliki dua ambisi. Ambisi pertama adalah keridhaan Allah, ambisi kedua adalah kesejahteraan rakyat.
Kalau semua pemimpin memiliki dua ambisi ini, tidak akan ada KPK di Indonesia. Tetapi adanya KPK di Indonesia ya salah satunya karena adanya potensi-potensi kerawanan-kerawanan pelanggaran kepemimpinan yang bermuara pada bagaimana cara dirinya untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan keuntungan dari kepemimpinannya. Kalau sudah melenceng niatnya, maka tidak akan lama seorang pemimpin yang tadinya dicintai menjadi pemimpin yang dibenci. Maka kewajiban kita, masyarakat, sebagai rakyat, kita mendorong para pemimpin agar bisa menjadi pemimpin yang dicintai, dengan cara mendorong mereka untuk bisa memaksimalkan potensi, mencintai rakyatnya, mencintai dengan tulus dan ikhlas, bukan mencintai karena menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya di belakang rakyatnya. Kita berdoa mudah-mudahan ke depannya Indonesia memiliki banyak pemimpin yang bukan sekedar mampu untuk bertahan, tetapi pemimpin yang bisa dicintai sehingga sukses di dunia dan sukses di akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.